10 karakter yang harus dimiliki setiap muslim. Oke, simak video ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi di Windy Dewi Official. Di video kali ini aku akan share tentang karakter yang harus dimiliki setiap muslim. Oke, simak video ini, semoga bermanfaat ya. Nanti aku hanya share aja ada 10 karakter yang harus dimiliki setiap muslimah. Yang pertama itu tentang salimul aqidah, good fight. Apa itu salimul aqidah? Salimul aqidah itu salim itu selamat ya, sesuatu yang harus dimiliki setiap muslim, karena dengan akidah yang bersih seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat dengan Allah. Jadi hubungannya hablum minallahnya itu kuat ya, akidahnya. Jadi kita berpegang teguh dengan agama Islam, yaitu dengan mengerjakan sholat secara tepat waktu. Kalau ketika kita panggilan azan itu langsung ya, apalagi untuk laki-laki sangat bagus banget kalau di masjid, jangan panggilan telepon langsung diterima, tapi panggilan Allah kita abaikan. Wazubillah ya. Kemudian yang kedua itu sahihul ibadah, right devotion. Apa itu? Ibadah yang merupakan salah satu perintah Rasulullah. Beberapa sahihul ibadah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sholat duha, sholat tahajud, kemudian puasa Ramadan itu wajib banget. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah gitu ya. Dan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa daun. Dan ibadah-ibadah lain seperti sedekah itu pahalanya akan berlipat ganda nanti diberikan semua. Oke, next. Yang ketiga, matinul khuluq, strong character. Nah, karakter yang kokoh, akhlak mulia. Tentu sebagai seorang muslim kita harus mempunyai karakter yang kuat. Tahan banting, jangan loyo. Tentunya kita harus berpegang teguh sama agama Islam. Kita harus punya akhlak yang kuat. Sikap dan perilaku yang harus dimiliki setiap muslim itu tidak inat. Inat itu apa? Membangkang atau durhaka kepada Allah, kepada orang tua, apalagi ya, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Tidak banyak mengobrol. Maksudnya tidak banyak mengobrol itu menyanyiakan waktu, jadi banyak mengobrol daripada banyak melakukan hal yang bermanfaat. Sedikit bercanda, jadi bercandanya yang jangan berlebihan ya, yang biasa aja. Kemudian tidak hasad itu benci, iri dan nauzubillah ya. Kemudian yang keempat, qawiyul jismi, physical power. Oke, kekuatan jasmani merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada dimiliki setiap muslimah. Harus qawiyul jismi, kita juga harus kuat, mempunyai badan yang kuat, jangan lemah. Kita kan mau menjadi mujahid, pejuang Islam, sebagai seorang muslim wajib banget punya kekuatan physical power. Jadi untuk Untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, untuk lebih kuat menghadapi kehidupan dan ujian selanjutnya. Oke, yang kelima, musaqaful fikr, thinking yang brainly, yang cerdas gitu ya. Intelek dalam berpikir merupakan sisi pribadi muslim yang penting, seperti sifat Rasulullah yang fatona. Rasul sangat cerdas gitu ya, cerdas, pintar, tidak mudah dibohongi. Apalagi Rasul itu mempunyai asidik, dapat dipercaya juga. Tahu nggak, ketika Rasul itu banyak difitnah dan dibully oleh kaum Quraisy zaman dulu, tapi Rasul selalu membalasnya dengan kebaikan, tidak pernah membenci balik gitu ya. Yang keenam, mujahadatul linafsih, continence, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, di sini penting banget berjuang untuk melawan hawa nafsu, guys. Kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan, terutama dalam
sebuah keinginan. Contohnya ya, kita itu membutuhkan atau menginginkan HP sih sebetulnya, tapi di zaman yang sekarang kayaknya HP itu butuh ya teman-teman. Nah, keinginan bisa ya, keinginannya itu HP-nya ingin yang lebih bagus kah atau yang biasa. Kalau saya pribadi yang penting bisa untuk komunikasi, atau misalkan keinginan kita tuh pengen banget gitu HP yang bagus seperti iPhone gitu, kemudian internalnya lebih tinggi, kemudian yang yang iPhone-nya itu yang lebih mahal lagi, itu tentunya kita juga harus sesuaikan dengan budget yang kita punya. Kalau kita keinginannya, hawa nafsunya pengen yang lebih tinggi-tinggi lagi, ya bagaimana kita mau mensyukurinya yang sedikit, yang banyak aja gak mau bersyukur terkadang yang manusia itu. Oke, selanjutnya yang ketujuh, harisun ala waqtihi. Nah, harisun ala waqtihi itu good time management. Good time management itu tepat waktu. Jadi sebagai seorang muslimah harus memiliki waktunya itu udah terjadwal. Pagi ini mau ngapain nih, jam 9 mau ngapain, zuhur mau ngapain. Kalau saya sih jujur ya, Senin sampai Kamis itu mengajar, Sabtu Minggu ya ini saya mengerjakan hal-hal yang manfaat. Contohnya saya tuangkan di konten YouTube. Jadi saya juga masih banyak belajar. Buat para penonton setia Windy Dwi Official, untuk selalu dukung channel ini ya dengan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Thank you yang sudah, yang belum mangga ayo bergabung, kita sukses bareng-bareng di sini. Oke guys, lanjut yang ke-8, munazahamun fi syu'nihi wal organize, suatu urusan disiplin dalam bekerja. Nah, bekerjanya juga harus tepat waktu juga ya. Kalau misalkan pulangnya jam 2 ya jam 2 gitu, apalagi yang sudah menikah gitu ya. Suami sama istri harus bisa membagi waktunya untuk anak-anak kalau suami istrinya sama-sama sibuk. Tapi kalau misalkan suaminya yang hanya bekerja atau istrinya juga sama ya, ketika suami bekerja di luar, istri pun sama menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya di rumah, mengurus anak-anaknya, para suami gitu, mengurus rumahnya gitu ya. Ya semuanya saling melengkapi gitu ya, bekerja sama dengan visi misi yang sama gitu, bersama-sama membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kemudian next yang ke-9, qadirun ala kasbi, independen, memiliki kemampuan usaha atau yang disebut juga dengan mandiri. Wajib banget buat kamu para bunda, para moms, jangan hanya mengandalkan para suami gitu ya. Tapi kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu, kita juga harus bisa mandiri loh. Karena dengan pasangan kita juga tidak bisa selamanya gitu. Karena meninggal pun nanti akan sendiri. Apa yang akan dibawa? Amalan-amalan baik yang akan dibawa sama kita nanti. Insya Allah, tabarakallah gitu ya. Semoga kita semua pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seorang muslimah itu juga sama para ibu muda nih. Terkadang kan contoh ya, suaminya kerja di luar kota. Kita sebagai seorang istri tentu di rumah bersama anak. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa motor contohnya ya, itu sangat berabi sekali, repot, benar-benar repot teman-teman. Kalau misalkan kita tidak bisa kendaraan sendiri, tapi mungkin di sini bisa sih ada Grab, motor atau mobil ya. Di sini serba zaman 2021 ini luar biasa, semakin canggih dan berkembang. Itu sih pilihan masing-masing saja ya. Semoga kalian yang masih berjuang untuk bisa belajar motor, saya support. Aku support, masya Allah. Oke, di sini aku hanya share aja, mohon maaf lahir batin, tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman. Kita hanya share hal-hal yang bermanfaat. Oke, next yang ke-10. Yang ke-10 itu nafi'ul lighairi, giving contribution, jadi bermanfaat untuk orang lain. Contohnya apa? Memberikan sedekah ke fakir miskin, kaum duafa. Memberikannya bukan hanya materi saja, tapi ketika kita melihat orang lain terkena bencana longsor, banjir, kita juga bisa memberikan bantuan dengan tenaga kita.
kita rangkul mereka, kita berikan mereka sandang pangan, kita berikan pakaian yang masih layak kita pakai, berikan pakaiannya atau barang-barang lainnya terhanyutkan di longsor dan di banjir itu, masya Allah gitu. Dan sekarang di bulan ini juga ini ya musim hujan, semoga saudara-saudara kita tetap dalam lindungan Allah gitu ya. Amin. Oke, itu dia 10 karakter yang harus dimiliki setiap muslim dan muslimah. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa, ini saya sudah ngomong dari tadi ya, untuk like, comment, and subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya buat kalian semua. Thank you so much for your watching. See you on next video. Wassalamualaikum. Thank you so much. Bye.